Dia di channel ini kita akan nge-review konten tentang novel dari dalam negeri maupun dari luar negeri. So, pantengin terus YouTube kita ya. Jangan lupa buat komen, like, and subscribe ya. Gue bakal nge-review tentang novel yang judulnya Jika Kucing Lenyap dari Dunia. Akan seperti apa sih dunia ini tanpa kucing? Gimana ya? So, mari kita review. Novel Jika Kucing Lenyap dari Dunia ini menjelaskan tentang seorang pria berprofesi sebagai tukang pos. Dia didiagnosis mengidap penyakit tumor otak, di mana sisa umurnya paling lama setengah tahun, bahkan bisa kurang dari itu, bisa dalam 1 minggu. Di tengah perjuangannya dia melawan penyakit yang sangat ganas dan menyakitkan, satu ketika dia berimajinasi bertemu seorang malaikat maut yang bernampak wujudnya seperti dirinya. Ternyata itu bukan malaikat maut, melainkan iblis. Iblis yang datang ke dalam hidupnya memberikan sebuah penawaran yang menjanjikan, yaitu penambahan waktu 1 hari umurnya bertambah. Tetapi tidak semudah itu. Ada perjanjian yang harus ia penuhi. Itu adalah dengan menghilangkan suatu hal penting di dunia ini yang sepadan dengan penambahan umurnya. Tawaran iblis yang memberikan kesempatan kepada dia bahwa dia akan mendapatkan tambahan 1 hari nyawa hidupnya dengan harus menukarkan atau menghilangkan barang atau hal di dunia ini, itu membuat dia berpikir, apakah bisa dia hidup dengan harus menghilangkan sesuatu? Apakah mungkin? Ya, tentu saja. Pikirkanlah, apa yang memang pantas kau hilangkan dengan keuntungan kau bisa hidup 1 hari. Ayo cepatlah, sang iblis berkata. Dengan seksama dia berpikir dan melihat ke setiap penjuru ruangan kamar tidurnya. Apa yang pantas ia hilangkan? Apa yang memang ia tidak butuhkan? Sambil berpikir, teleponnya berdering, menunjukkan bahwa ada panggilan masuk, dan dia mengangkat telepon itu. Dan ternyata itu adalah panggilan dari atasannya di kantor, menanyakan kenapa ia tidak masuk kerja. Setelah menutup telepon itu, Allah berkata, "Hei, kenapa tidak kau hilangkan saja barang itu?" "Barang apa? Itu yang kau genggam." "Ini, telepon," katanya menimpali pertanyaan Aloha. "Iya betul. Kenapa kita tidak hilangkan saja telepon itu?" "Kenapa harus telepon?" "Ya, aku hanya mengusulkannya saja," sang iblis berkata. Kemudian sang tukang pos berpikir, apakah memang telepon ini sepadan dengan 1 nyawa hidupnya? Lalu terlihat keraguan di dalam mukanya. Sang iblis memberikan kesempatan. "Bagaimana kalau aku memberikanmu tawaran? Kau boleh memakai barang yang akan kita hilangkan untuk terakhir kalinya." Penawaran itu cukup menarik, tapi lagi-lagi dia bingung.
Lalu siapa yang harus aku telepon? Entahlah, mungkin ayahmu, temanmu, atau siapapun terserah, bebas. Sang iblis berkata. Lalu kemudian dia lagi-lagi bimbang, dan akhirnya dia memutuskan untuk menelpon seorang yang dulu pernah ada dalam hidupnya, yang sekarang sudah ia lupakan, tetapi muncul dalam benaknya. Ketika dia mengingat nama itu, badannya pun bergetar. Nah, akhirnya dia menelpon orang itu. Setelah beberapa menit menelpon, sang iblis berkata, "Sudah. Apakah kita bisa hilangkan sekarang?" "Iya." "Baik, hilangkanlah sekarang." Dalam beberapa saat, telepon yang tadi ia genggam mulai hilang. Dan itulah perjanjian pertama sang iblis dengan si tukang pos. Keberhasilan perjanjian pertama yang ditawarkan oleh iblis membuatku terlena. Dari situlah aku mulai menghilangkan hal-hal selanjutnya. Seperti halnya aku menghilangkan film. Kenapa film? Karena setelah aku menelpon seseorang itu, aku bertemu dengannya. Seorang wanita. Ya, dia adalah mantan pacarku, sekaligus cinta pertamaku. Kita bertemu di bioskop dengan tujuan menonton film yang terakhir kalinya sebelum film itu dihilangkan dari dunia ini. Dan begitulah seterusnya. Film hilang, aku pun mendapatkan satu nyawa tambahan lagi. Setelah itu, aku menghilangkan jam. Jam aku hilangkan. Dan aku mendapatkan lagi nyawa tambahan. Sampai di mana pada titik aku harus menghilangkan sesuatu. Dan iblis berkata, "Bagaimana jika kau menghilangkan kucing kesayanganmu, si kubis?" Aku kaget. Tidak seperti biasanya. Aku berpikir, ini tidak mungkin. Aku tidak mau menghilangkan kubis. Kubis dan nyawaku itu sangat penting. Kubis adalah kucing kesayanganku. Kucing kesayangan ibuku yang sudah meninggal. Ibu berpesan sebelum ia meninggal, jagalah kubis baik-baik. Karena kami begitu menyayangi kubis seperti selada. Selada yang dahulu juga meninggal sebelum ibu wafat. Karena kucinglah keluarga kami bisa bahagia sebelum kami memiliki kubis dan selada. Rasanya keluarga kami tidak sebahagia ini. Aku tidak bisa. Dalam benakku, kubis itu sangat penting, seperti halnya nyawaku. Sempat ragu. Aku meminta pada iblis. Iblis melihat keraguanku. Lagi dan lagi berpikir, tidak, aku tidak ingin menghilangkan kubis. Lebih baik aku kehilangan nyawaku, dan aku tidak ingin lagi menghilangkan apapun dari dunia ini. Biarkanlah takdirku menjemputku. Biarkan aku meninggalkan dunia ini tanpa harus kehilangan apapun. Dan aku teringat oleh ayah. Kenangan bersama ayah. Ayah yang sudah lama sekali aku tinggalkan. Kenapa dalam situasi seperti ini aku merindukannya? Aku akan menulis surat untuk ayah. Mungkin kelak surat ini akan sampai. Tapi aku sudah tidak di sini. Biarlah.
biarlah kenangan ini akan tetap hidup di dalam diriku kucing yang aku sayangi. Seperti aku menyayangi ibuku dan keluargaku. Terkadang kita sangat mencintai kehidupan ini. Sampai akhirnya rela mengorbankan segalanya untuk bisa bertahan hidup. Tetapi ketika kita dihadapkan kepada sebuah pilihan, di mana kita harus memilih mengorbankan sesuatu yang kita sayangi, kita cintai agar bisa hidup, maka hidupmu akan terasa menjadi sia-sia. Lantas, untuk apa kita hidup? Ketika sesuatu yang kita cintai lenyap, pergi meninggalkan kita. Bukankah bahagia itu bisa melihat yang kamu cintai itu hidup dengan baik? Maka itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka tersenyum, ikhlas dengan apa yang telah Tuhan takdirkan untukmu. Maka kelak hidupmu akan bahagia. Percayalah kepada hatimu, hati kecil yang akan menuntunmu.